mau ceritain pengalaman camping gue bersama keluarga kecil gue, yaitu bersama suami gue Syodi Ilham dan juga anak tersayang kita Ranu Sagara. Hari ini kita persiapan mau camping lagi. Udah mau siap-siap jalan. Kita mau ke Purwakarta. Jadi ada satu area di Jatiluhur dikelola sama CampX namanya. CampX itu adalah salah satu model bisnis baru di dunia outdoor. Jadi mereka tuh mengkombinasikan kegiatan camping dengan aktivitas di alam terbuka. Mereka nyebutnya a new way of camping experience. Sebelum berangkat kita kan persiapan dulu ya, bawa-bawa barang, terus juga bawa tenda, bawa peralatan camping lah ya. Peralatan camping kita tentu saja didukung oleh Daulagiri, dan kita pakai tenda andalan kita yaitu Mahika 5. Itu tenda terbaik banget sih, karena tendanya besar, tinggi, jadi barang-barang kita tuh semuanya bisa masuk ke dalam tendanya. Karena gue udah sibuk ya, udah punya anak, terus juga persiapannya itu lebih repot, jadi gue lebih fokus ke persiapannya Ranu, barang-barang Ranu. Jadi semua peralatan camping yang nyiapin itu sang suami tercinta, yaitu Syodi Ilham. Kita mau lihat bakal seseru apa di sana. Ikutin ya. Kita perjalanan dari Jakarta sampai ke Jatiluhur itu kurang lebih 2 jam. Selama perjalanan so far seru banget, dan juga Ranu anteng, dia banyak tidur di jalan, alhamdulillahnya. Ini sekarang udah keluar Jatiluhur, kayak sebentar lagi sampai. Berapa menit lagi Sol? Kurang lebih 18 menit kalau untuk 18 menit. Mobil belakang kayak gudang, bagian belakang. Ya, pokoknya 18 menit lagi kita sampai lah. Jadi perjalanan kita dari Cibubur tepatnya untuk sampai ke Jatiluhur itu membutuhkan sekitar 109 km. Mungkin sekitar 2 jam kalau kita stabil berkendaranya. Kita lewat tol yang sama kayak ke arah Bandung. Jadi kita lewatin MBZ, tol layang itu, sampai turun ke bawah itu kita masih terus ke arah Bandung dan keluar di Jatiluhur. Itu pelangnya juga kelihatan jelas banget sih. Saya mau ke CampX Pak. Udah, berarti saya langsung masuk aja. Ya, makasih ya. sama-sama. Mari Pak. Pas sampai itu kita gerimis, suasananya tuh enak, teduh banget ngelihat air hujan, rintik-rintik di pinggir danau ya kan. Ditambah lagi Ranu tuh suka banget ngelihat pohon-pohon, dia lagi suka banget lihat-lihat daun-daun yang bergoyangan kena angin. Jadi dia tuh pas sampai di sana, kita ke area holding roomnya, kayak area resepsionis gitu, buat ketemu sama Kak Yusni. Kak Yusni itu yang janjian sama Syodi buat nentuin tempat segala macam tempat campingnya. Setelah perjalanan berapa lama Sol tadi? Sejam dari Cibubur kita udah sampai di CampX nih. Ini Grimis, Syahdu, terus view-nya tuh langsung ke danau. Waduk sih sebenarnya, Waduk Jatiluhur. Itu area campnya. Nah, ini kita ketemu sama Kang Erwan. Nah, Kang Erwan tuh Kak Yusni. Halo Kak Yusni, apa kabar? Ode. Ini Faisal, Tempo. Kita langsung disambut sama pengelolanya. Jadi ceritanya tuh, gue udah di DM sebelumnya lewat Instagram kalau CampX nih mau ngundang gue untuk ngerasain gimana sih konsep campingnya mereka tuh, gitu loh, persis di pinggir Waduk Jatiluhur. Cie, Nana camping lagi nih ye. Nana camping lagi ye. Campingnya di mana? Di Jatiluhur. CampX tuh, sambil lihat Di danau. Bagus kita banget. Sekarang mau ke lobbynya dulu nih. Mau neduh hujan. Sini gerimis. Nana happy nggak? Nana happy sekali, baru turun langsung ketawa-tawa lihat danaunya ya. Dasar Nana nih. Di sini ada holding room atau lobby. Jadi kita bisa santai-santai dulu. Tempatnya estetik banget.
sore. Pas sampai di sana kita lumayan takjub ya, karena dipersiapkan sebegitu keren, sebegitu siap gitu. Persiapan yang sebegitu siap. Pengulangan kata siap. Area parkirnya luas. Kayaknya kalau mobil tuh bisa cukup puluhan mobil ada di situ. Terus pas kita sampai tuh cuacanya lumayan mendung, tapi kita disambut dengan hangat. Jadi suasananya jadi hangat walaupun mendung. Sama Kak Yusni yang dari awal udah kontakan sama kita. Terus jadi di sana tuh sebelum kita mulai camping ada holding room yang biasa buat menerima tamu sebelum mereka akhirnya berkegiatan camping gitu. Karena gue bawa barang-barang gue sendiri dari Jakarta, dibantuin sama Faisal. Jadi kita nggak perlu buat sewa. Mereka juga menyiapkan sih kalau kita nggak punya alat-alat camping, kita bisa sewa di CampX gitu. Di sana itu enaknya nggak repot ya. Jadi dari kita sampai area parkiran sama area camp itu deket banget, bener-bener kalau kalian bisa pilih atau dapet area yang di dekat parkiran itu mungkin kurang lebih 10 langkah aja udah sampai ke area campnya. Tapi jangan khawatir, kalaupun kalian dapet di area yang ujung pun, yang paling pojok pun, itu masih gampang banget untuk diakses sama kendaraan kita. Jadi kita bisa turunin mobil kita untuk nurunin barang-barang campingnya. Terus kita turunin dulu sebentar, habis itu mobil naik lagi ke area parkiran, itu bisa banget. Jadi makanya gue sama Ode yakin banget bisa bawa Ranu karena tempatnya emang gak repot, bener-bener cocok banget buat area camping bersama keluarga, apalagi gue bawa bayi gitu kan, jadi enak banget. Dan kita sudah disiapkan kaflingnya tempat kita camping. Jadi di sana tuh ada banyak kafling. Sebelum kita sampai kita akan dikasih lihat atau mungkin dipandu untuk dikasih tahu ini kafling terbaik atau kafling yang masih kosong di CampX ini. Nah kebetulan gue pilih kafling berapa gue lupa, cuman ini benar-benar eksklusif ya, jadi nggak ada tetangga kiri kanannya dan persis menghadap ke si Waduk Jatiluhurnya. Nah, ini kami memutuskan untuk bangun tendanya di sini. Langsung depan danau, depan situ ada tempat campfire. Dibantuin sama bapak nih dari CampX, tim CampX buat bangun tenda. Oh ya, ini Mahika 5 andalan dari Daulagiri. Mantap. Katanya nih, remnya sebanyak ini. Jadi bayangin aja kalau misalnya lagi badai, udah Pasti kuat banget ya. Terbaik. Dan karena habis hujan, jadi areanya tuh agak sedikit becek ya. Walaupun rumput-rumputan, tapi tetap becek karena hujannya kayaknya cukup deras sebelum kami datang. Tapi kami dibantu sama tim dari CampX untuk mendirikan tenda, termasuk Faisal juga sih bantuin gitu. Terus kita tuh di sana sampainya tuh agak sore, jadi kita mendirikan tenda menjelang sunset. Itu ternyata kita dapet sunset, dan sunsetnya itu cantik banget, bener-bener cantik banget. Karena itu habis hujan kali ya, jadi itu langitnya tuh bener-bener clear. Sunsetnya tuh bukan warna oranye tapi agak sedikit ke pink, itu cantik banget. Terus gue seneng juga, jadi kayak nunjukin ke Ranu, ini loh Ranu ada sunset yang cantik banget. Yang tadinya kita kan sebelumnya camping itu kita di kaki gunung, dia ngerasain di samping air terjun. Kali ini kita ke danau dan ngerasain sunsetnya gitu, dan itu cantik banget. Ranu juga seneng banget di situ. Ini situasi malam di camp kami. Buminya Sagara lagi persiapkan daging buat digrill, lagi dimarinasi. Sementara anaknya nih nggak bisa tidur, udah jam 10. Biasanya udah jam tidur dia. Tapi karena di Jatiluhur ternyata kurang dingin, jadi dia kurang suka sebenarnya. Karena dia biasanya tempat dingin di kamar atau camp pertama dia di Cibodas dingin banget. Ini kondisinya malam juga masih terang. Dan ini tenda kita Mahika 5 yang selalu berdiri kokoh dimanapun kami camping dari Daulagiri. Dan semua furniture ini sebenarnya juga dari Daulagiri. Dan bangku kesayangannya Saga, jangan dimakan nak. Nah, update malam ini segitu aja karena gelap, jadi kita hanya mau menikmati malam sampai besok pagi. Terus suasana malamnya juga sebenarnya masih terang karena pencahayaan di sana juga bagus. Dan sebenarnya juga kita bisa bikin api unggun, ada campfire-nya, cuman karena mendung dan gue waktu itu mikir kayaknya kurang efisien untuk kita bikin api unggun, jadi kita nggak bikin. Padahal udah disiapin juga gitu, kayu bakarnya juga udah disiapin gitu. Jadi memang udah ada area
yang bisa dimanfaatin sama teman-teman pengunjung yang lain untuk bisa sama-sama bareng-bareng di api unggun itu gitu. Karena itu mungkin di samping waduk kali ya. Kalau sebelumnya itu kan Ranu kan di kaki gunung yang emang dingin banget gitu kan. Apalagi Ranu itu anaknya suka banget dingin. Emang dia lebih nyaman di tempat yang dingin gitu. Karena di sana ternyata hujannya udah selesai, akhirnya jadi panas suhunya. Akhirnya Ranu tuh agak sedikit rewel. Ya maklum lah ya, namanya juga bayi. Kita juga baru memperkenalkan ke Ranu gitu beberapa tempat-tempat camping yang tadinya sebelumnya di kaki gunung yang dingin, sekarang di tempat yang agak sedikit panas. Dan akhirnya kita laporan ke pegawainya, kita laporan kalau ternyata tendanya panas gitu. Gimana ya Pak, ada solusi nggak ya Pak gitu. Ternyata memang di sana tuh karena udah tahu tempatnya agak panas, kita bisa pinjem kipas portable ataupun kipas yang ada colokannya. Jadi di sana tuh memang siap banget. Kalau misalnya kita kegerahan, tim di sana bisa sediain kipas angin. Jadi kita tinggal request aja. Nanti bisa dibawain kipas angin untuk tidur atau untuk menghilangkan hawa-hawa gerah ya. Terus karena ini gerah, jadi sebenarnya lumayan nggak banyak juga sih, tapi ada nyamuk lah. Jadi kita juga bisa minta sih, kalau kita nggak bawa, kalau kita nggak prepare, kita bisa minta lotion anti nyamuk juga. Jadi tim di sana akan segera siapin. Untungnya kita tertolong oleh kipas ini. Jadi kalian jangan khawatir nih kalau misalkan kalian nanti ada rencana mau ngecamp di Camp X dan ngerasa hawanya panas, itu jangan khawatir karena mereka menyiapkan pinjaman kipasnya. Nah, ini dia view pagi dari tempat atau kafling kita camping. Tuh di belakang teman-teman juga udah siap, teman-teman. Tuh lihat. Ini set kita. View-nya langsung ke danau dan itu ada kapal kita, kapal pribadi kita ya yang nganterin ke sini. Bohong, itu emang kapal di sini ada lagi parkir. Itu gunung-gunung sih, ada Gunung Parang, Gunung Lembu, Gunung Via Ferrata dan lain-lain lah ada di sana semua di Jatiluhur. Ada Gunung Merbabu juga, tapi di Boyolali. Di Jawa Tengah tapi. Oke, kita mau lanjut bikin video dulu yang lain karena banyak kerjaan nih dibawa ke sini selain review tempat ini. Oke, ikutin terus, kita mau keliling juga pakai boat nanti untuk keliling si waduknya. Oke, mantap. Pagi itu kita sudah jadwal untuk pakai boat untuk keliling di waduk Jatiluhurnya. Jadi di sana tuh ada fasilitas untuk keliling waduknya pakai boat gitu, dan kita udah dapat fasilitas itu. Jadi persiapan untuk keliling di waduknya seru banget. Ini adalah waduk terbesar dan pertama di Indonesia, dibangun 1957 sama IR Juanda. Terus ini juga adalah waduk serbaguna yang pemanfaatannya banyak banget gitu ya. Selain untuk irigasi juga ada cadangan air bersih dan lain-lain lah. Pokoknya kita keliling danaunya, kita lihat bukit-bukit di sekitar yang terkenal juga, ada Gunung Lembu, Gunung Parang dan lain-lain. Ini juga pengalaman pertama Sagara naik boat keliling danau gitu ya, seru banget. Nah, sekarang kita mau keliling waduknya pakai boat itu. Udah disiapin juga fasilitasnya di sini. Ini pertama kali Nana naik boat. Akhirnya anak yang kulitnya putih mulus ini panas-panasan juga. Nah, ini kapal kita mau keliling-keliling nih. Seru banget, terus juga lagi-lagi kita memperkenalkan Ranu pengalaman baru gitu ya, ngerasain keliling naik speedboat. Dia senang banget karena dia bener-bener mungkin darahnya mengalir kali ya, darah traveler bapaknya mengalir ke anaknya kali gitu ya. Dia senang banget, bener-bener nggak ada rewelnya. Intinya sih kalau Ranu tuh yang penting nggak panas gitu, jadi dia senang banget. Jadi tuh di tengah waduknya itu ada area para nelayan gitu, ada spot hasil tangkapan nelayan yang di sekat-sekat sama jaring. Jadi Ranu tuh suka gitu ngeliatin ikannya, ada yang ikannya kan ada yang ikan emas mungkin ya warna oranye gitu, banyak banget. Jadi itu kayak seneng banget ngeliat-liat. Terus kita keliling kurang lebih 1-2 jam
Dan teman-teman sebenarnya juga bisa mendapatkan fasilitas ini, nanti tinggal dicek aja harga paketnya di website CampX, atau nanti gue bisa kasih nomor telepon yang bisa dihubungi di bawah sini. Sebenarnya ada satu fasilitas lagi yang mau kita nikmatin sih, yaitu ini canoeing. Jadi kita bisa canoeing keliling danau. Jadi bisa paddleboard ya, standing paddle atau canoeing duduk juga bisa. Mereka punya alatnya. Dan kita sayang sekali tidak bisa karena ternyata siklus cuacanya berulang. Jadi kalau di Jatiluhur itu pada saat kita datang dan sebelum-sebelumnya juga kalau setiap sore itu hujan. Rasanya memang kayak kurang lengkap ya karena kita belum sempet canoeing di sana. Jadi kemungkinan insya Allah kalau kita ada kesempatan, ada rezeki, ada kesehatan, kita mau balik lagi ke sana, mau coba canoeing. Terus setelah kita makan siang, terus kita istirahat sebentar, kita nggak expect bakal hujan deras, padahal sorenya kita mau canoeing gitu. Jadi ini akan jadi alasan kita buat balik lagi ke CampX untuk ngerasain canoeing di Waduk Jatiluhur gitu. So far seru banget di CampX Jatiluhur, kalian harus banget cobain nge-camp di sana, ajak teman-teman, ajak keluarga, dan juga jangan ragu untuk ajak anak kalian karena gue aja bawa bayi. Gue aja bawa bayi dan emang ramah banget untuk para pecinta alam karena emang tempatnya bagus banget, view-nya bagus banget. Karena hujan, jadi kita juga buru-buru persiapan untuk repacking tenda dan lain-lain, jadi kita juga persiapan pulang gitu. Nah, serunya di CampX ini fasilitasnya tuh udah lengkap banget ya. Selain ada holding room, lobby buat tempat kita singgah sebentar selama tim CampX menyiapkan tenda dan lain-lain. Di sana juga area parkirnya juga luas, sudah bisa dilihat sendiri juga. Terus ada toilet yang lengkap, bahkan di CampX itu ada 2 area toilet gitu. Ada yang toilet standar, ya standarnya juga bagus sih, ada toilet duduk, ada WC duduk, ada wastafel dan lain-lain. Di ujung sana tuh ada toilet satu lagi yang nggak sempat kita ambil gambarnya, itu bahkan ada showernya gitu. Jadi memang ini tuh modern way to experience camping gitu sih, keren banget. Selain itu juga ada musola buat teman-teman yang beragama muslim tuh, jadi nggak worry lagi. Sebenarnya bisa sih sholat di tenda atau di depan tenda with a view, tapi kan pengen lebih khusyuk itu bisa di musola. Kebetulan musola itu deket kafling tenda kita gitu. Jadi gue naik ke atas sedikit terus sampai area untuk sholat musola itu. Pokoknya kalian harus banget nge-camp di sana di CampX Jatiluhur. Seru banget CampX. Halo Ranu Sagara. Nah, kira-kira Ranu kan kemarin camping. Ada yang bisa diceritain nggak nih pengalamannya? Oke, nggak ada. Terima kasih. Ranu. Oke, tadi kan nggak ada yang mau ditanyain ya. Mungkin ada nih buat closingannya. Kira-kira ada rangkuman perjalanan nggak dari Sagara? Oke, nggak ada. Terima kasih ya. Hore. Hore, lagi camping lagi.